Ayo Dinda, turun dari kuda. Iya Kang Mas, kita harus jalan kaki. Penderitaan di awal, ini semua demi masa depan kita. Ayo Kang Mas, saya tak jalan duluan. Monggo, selamat datang di kerajaan kami, Kerajaan Galuh, dengan ibu kotanya Kawali. Kapunten, kami rombongan dari Mojopahit. Tujuan kami meminta perlindungan swaka atau swaka politik. Oh, gitu. Di Mojopahit telah terjadi perang saudara, Paduka, dan pihak kami kalah. Rombongan dari pihak kami berpencar, lari tunggang langgang, tercerai-berai, Paduka. Oh, tunggang langgang, tercerai-berai. Kalau boleh tahu, lari ke arah mana, tujuannya kemana? Yang jelas, saking bingungnya, kami nggak ada tujuan. Rombongan kami ada yang lari ke arah timur menuju puncak Tengger, ada yang ke Blambangan, ada juga yang ke Bali. Nah, kebetulan rombongan kami ini nyasar kemari. Kami lari ke arah barat, nyasar ke Kawali. Tadi Paduka ngendikan ibu kota Kerajaan Galuh. Oh, betul. Saya rajanya. Oh, begitu. Kenalkan, saya Dewa Niskala, Raja Penguasa Sunda sini. Maaf, bukan Sunda, tapi saya penguasa Galuh. Yang Sunda, rajanya bernama Prabu Susuk Tunggal, kakak saya. Loh, ngapunten. Berarti kerajaan Sunda Galuh sudah terpecah menjadi dua. Betul, Pajajaran dibagi menjadi dua wilayah. Galuh saya yang memimpin, sedangkan kakak saya Prabu Susuk Tunggal menjadi raja di Sunda. Oh, terima kasih informasinya. Nah, kedatangan kami sekaligus mohon izin, apakah kami diperkenal tinggal di Galuh sini, di wilayah yang panjenengan kuasai? Kenalkan dulu, kamu ini siapa ya? Saya pimpinan rombongan. Terus itu yang di belakang, yang cantik jelita itu siapa?
Saya Larasati Cahya Kumalasari Syafiananta. Namanya kok panjang, indah, seindah nama orangnya. Betul kata Allah. Betul kata Pujangga. Cinta itu bisa datang dari pandangan pertama. Maksudnya begitu saya melihat Larasati Cahya siapa tadi? Larasati Cahya Kumalasari Dewi Syafiananta Paduka. Ya. Nah begini, saya ini masih perjaka, belum punya istri. Begini saja, saya memperbolehkan kalian tinggal di tempat ini, di wilayah kekuasaanku, di Kawali, di kota Galuh sini. Dengan catatan, ya maaf, kalau ini terkesan mendadak, jatuh cinta mendadak. Maksudipun saya diperkenan menikahi Larasati Cahya Kumalasari Dewi Syafiananta. Tapi Paduka, apa? Kamu sudah janda? Nggak masalah. Bagi saya tidak ada gadis janda yang terdepan. Maksud kula, saya ini apa? Kamu sudah istrinya orang? Nggak apa-apa. Janda terdepan, istri orang tantangan. Coba pikirkan dulu. Saya beri kesempatan. Diajeng, maafkan sebelumnya. Maafkan sebelumnya gimana toh Kang Mas? Paduka yang memberikan suaka politik, yang memberikan perlindungan, yang mengizinkan rombongan kita tinggal di tempat sini, telah memberikan izin dengan catatan kamu mau dinikahinya. Kang Mas, ingat, panjenengan menikah, Paduka itu adalah calon suami saya. Saya pimpinan rombongan. Beliau menghendaki, ya bagaimana lagi? Kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Maksudipun, saya akan melepasmu untuk bisa dinikahi oleh raja sini, pemberi suaka. Nopo Kang Mas? Dalam hal ini, engkau boleh membenci. Kamu boleh membenciku. Terus bendita panjenengan itu. Tapi ketahuilah, semuanya ini saya lakukan karena aku mencintaimu. Kata Pujangga, mencintai tidak harus memiliki. Pengecut! Paduka! Perlu diketahui bahwa Prabu Dewa Niskala tadi menyatakan cinta dan ingin meminang saya, menikahi saya, karena tidak tahu kalau si cantik jelita ini sudah tunangan, calon istri panjenengan, istri pemimpin rombongan yang meminta perlindungan politik, suaka politik. Tidak, bukannya aku tidak
mencintai. Udah, pergilah dariku, temui Gusti Prabu. Ini semua aku lakukan demi masa depan rombongan yang saya pimpin. Rombongan yang dipimpin ada tujuan lain, atau jenengan sudah tidak cinta lagi dengan saya, Paduka Kang Mas, pemimpin rombongan. Demi cita-citaku, aku bersedia mengorbankan segalanya, termasuk cintaku padamu. Pengecut. Lantas mana kesetiaan Paduka? Kang Mas katanya setia. Kesetiaan adalah tidak akan melepas seperti itu. Kesetiaan itu bukti nyata cinta seseorang. Paduka malah mau melepaskanku untuk orang lain. Masalahnya, Dinda, aku tidak ingin engkau hidup menderita karena kesetiaan. Sebagai seorang pemimpin rombongan pelarian lagi, aku tidak menjamin bisa membahagiakanmu. Kang Mas, hubungan kita selama ini kan didasarkan pada kesetiaan dan keyakinan, bukan keraguan. Benar. Tapi hubungan yang didasarkan pada kesetiaan dan keyakinan, yang tidak meragukan dan tidak ragu-ragu, malah bisa membawa petaka. Kang Mas, kesetiaan adalah ketulusan untuk menyimpan hati di dalam hati dan berjanji untuk tidak meninggal pergi. Ingat Kang Mas, perhiasan yang indah bagiku adalah kesetiaan seorang laki-laki pada janjinya. Ada dua hal yang saya minta, yaitu saya hanya menuntut seorang laki-laki yang setia dan yang tanggung jawab. Gusti Prabu Dewa Niskalala, sosok suami yang cocok denganmu. Selamat tinggal. Duduklah yang nyaman. Nggih Gusti Prabu. Bagaimana? Apakah engkau mau menjadi istriku? Karena aku terus terang cinta padamu sejak pandangan pertama. Ngapunten Gusti Prabu, saya ini sebetulnya mantan kekasih dari pimpinan rombongan ini. Apakah Paduka sudah tahu? Gak masalah. Sebetulnya saya sudah tahu. Bahkan begitu saya tahu masalah itu, bahwa kamu istri pimpinan rombongan, saya sebetulnya sudah menawarkan ke kekasihmu itu untuk tukar guling. Kamu saya ambil jadi istri saya, terus anak saya, maaf, anak saya itu juga cantik-cantik, saya suruh milih salah satu untuk bisa dinikahi oleh mantan calon suamimu itu, untuk dijadikan istri. Hah? Dados tukar calon istri. Karena sebagai gantinya saya sudah menawarkan anak saya
semacam apa ya, tukar guling begitu. Tukar guling yang bisa berkedip. Pak Duka, jadi saya ini dianggap bantal guling, guling yang bisa berkedip. Terus terang Pak Duka Gusti Prabu Dewa Niskala, bukannya saya menolak atau tidak setuju atau nggak mau, tapi saya sangat setuju. Selamat datang Kakang Mas Susuk Tunggal. Kang Mas saya kok tumben datang ke Kawali, ke Galuh? Ada yang bisa saya bantu? Adikku, salam sehat untuk keluarga. Saya hanya pengen tanya, apakah betul panjenengan adikku Dewa Niskala telah menikah dengan seorang cewek, seorang wanita, calon istri orang? Ngapunten, Paduka tidak salah. Adikku, Pajajaran sudah dibagi menjadi dua. Kita yang berkuasa, kita sudah sepakat. Yang pertama, kita dilarang menikah dengan orang yang sudah bertunangan. Betul Gusti Prabu. Kita dilarang untuk menikah dengan istri dari suami ayah saya, ayah kita. Betul, Kakak. Juga kita dilarang menikah dengan bangsawan dari Mojopahit, dari Jawa. Betul Paduka. Tapi menurut hemat saya, itu peraturan, itu undang-undang pernikahan untuk rakyat jelata, untuk orang awam, bukan untuk raja. Jangan membalikkan lidah. Itu peraturan justru untuk para raja, mengganti raja-raja bawahannya nanti, untuk Sunda, untuk juga Pajajaran secara umum, untuk Galuh. Ngapunten, monggo panjenengan kula aturi kundur dateng Galuh. Monggo. Ngusir saya? Bukan. Saya sebagai raja dari Galuh tidak terima diintervensi seperti itu. Baiklah, sekarang saya menyatakan perang dengan Galuh. Monggo, saya siap. Pasukan siap tempur. Pasukan Galuh serbu Sunda. Tentara Sunda, ya. Tentara Galuh, ya. Tukaran. Sunda, Galuh, Galuh, Sunda, perang. Galuh, Sunda, Sunda, Galuh, tukaran.
Resi Sunda lawan Resi Galuh. Ayo dimulai. Gimana Kakang Mas Siso Tunggal? Begini saja Ji, saya ada penawaran. Daripada perang saudara, prajuritku lawan prajuritku banyak korban, saya ada penawaran. Saya menghendaki kamu menceraikan istrimu yang dari Jawa itu, yang dari Majapahit. Tidak bisa, Kakang Mas. Saya sudah terlanjur mencintainya. Ada opsi kedua. Jika tetap menjadi raja di Galuh, maka kamu, Prabu Dewa Niskala, harus menceraikan istrimu. Nggak mau, maka kamu harus turun tahta. Turun tahta. Itu kesepakatannya. Terus yang jadi pengganti terserah. Putra mahkota yang kamu pilih menggantikanmu, karena kamu sudah melanggar pernikahan adat yang ada di Sunda Galuh yang telah kita sepakati. Kang Mas, demi kesetiaan dan cinta saya kepada putri Majapahit yang bernama Larasati Cahya Dewi Kumalasari Safiananta, saya siap turun tahta. Tahta saya wariskan, saya turunkan ke putra mahkota. Bagus. Siapa? Siliwangi. Oh, Siliwangi ya, cocok. Oke. Panggilkan Prabu Siliwangi. Paduka. Oke, ponakanku Prabu Siliwangi utawa Prabu Dewa Prana. Kasih dia daun. Bapakmu turun tahta, kamu akan saya lantik menjadi raja Galuh, menggantikan ayahmu. Siap, Paduka. Dan saya tahu siapa kamu, sepak terjangmu, karaktermu. Maka daripada kemudian hari Galuh perang saudara dengan Sunda, maka ada penawaran. Maukah kamu saya nikahkan dengan anak saya? Maksud Ibu, ya anak saya. Nanti kalau sudah Sunda dan Galuh, kamu yang mimpin. Makaten kamu. Ye, kula dukung. Anak saya ini memang punya leadership yang bagus. Kalau begitu kita persiapkan hal-hal yang terkait dengan pelantikan Siliwangi atau Prabu Dewa Prana. Dan sekaligus nanti tidak lama kemudian saya nikahkan dengan anak saya. Monggo, saya setuju. Semoga Sunda dan Galuh tidak akan perang lagi, bersatu lagi, dan Pajajaran akan berdiri kembali. Oke rakyatku, aku sekarang menjadi Raja Pajajaran. Sunda dan Galuh sudah menyatu kembali. Aku sudah
menjadi menantu dari Raja Sunda, dan aku menggantikan raja dari ayah saya. Oleh sebab itu, tolong didukung ya. Apalagi saya telah mendapatkan gelar Sri Paduka Maharaja, berarti saya adalah raja dari Pajajaran yang kedua setelah kakekku Lingga Buana meninggal. Dukung. Kakekku meninggal gara-gara perang Bubat. Nggih, perang Bubat. Tahu sejarahnya perang Bubat? Saya mau bercerita tentang perihal perang Bubat. Siap mendengarkan Paduka. Perang Bubat adalah peristiwa sejarah yang menjadi kontroversi di antara budaya Sunda dan Jawa, serta melahirkan berbagai prasangka di antara keduanya. Peristiwa Perang Bubat berawal dari niat Prabu Hayam Wuruk yang sedang mencari informasi mengenai putri-putri untuk tujuan dijadikannya istri, yakni untuk mendampinginya menjadi raja di Majapahit sebagai permaisuri. Ketertarikan Prabu Hayam Wuruk terhadap putri Dyah Pitaloka dari kerajaan Sunda Galuh berawal dari beredarnya lukisan sang putri di Majapahit yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman. Prabu Hayam Wuruk akhirnya jatuh cinta kepada putri tersebut dan ia ingin memperistri sang putri untuk dijadikan permaisuri. Hayam Wuruk mengirimkan surat pinangan kepada Maharaja Lingga Buana untuk melamar putri Dyah Pitaloka dengan rencana upacara pernikahan akan dilangsungkan di Majapahit. Pihak keluarga kerajaan Galuh bersedia menerima pinangan tersebut, tetapi pihak Dewan Kerajaan Sunda Galuh berkeberatan bila mana upacara pernikahan dilangsungkan di Majapahit, karena menurut adat istiadat yang berlaku saat itu tidak lazim bila pengantin perempuan datang kepada pihak laki-laki. Selain itu, ada dugaan kuat bahwa itu adalah jebakan diplomatik Majapahit yang saat itu sedang gencar-gencarnya melebarkan kekuasaan, mengadakan ekspansi. Tetapi Maharaja Lingga Buana memutuskan untuk tetap menerima pinangan itu dan berangkat ke Majapahit karena adanya rasa persaudaraan yang sudah lama ada dari garis keturunan dua negara tersebut, yakni Prabu Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, adalah seorang anak keturunan Sunda dengan ibu dari Jawa Timur. Dan kalaulah
Mojopahit ingin menguasai dan menaklukkan kerajaan Sunda. Tentulah sebuah kerajaan sebesar Mojopahit tidak akan mengirimkan bala tentaranya untuk meluluh lantahkan kerajaan kecil, yakni kerajaan Sunda Galuh, dari muka bumi. Lagi pula akan menjadi suatu kehormatan besar bila kerajaan Galuh bisa bersekutu dan menikahkan putrinya dengan Raja Mojopahit. Karena kelak tentunya raja-raja Mojopahit berikutnya adalah anak-anak dan cucu-cucu keturunan mereka. Pernikahan itu juga akan meniadakan niat Mojopahit untuk mengekspansi dengan mengalahkan dan menundukkan kerajaan Sunda Galuh. Bagi pihak Mojopahit, cukuplah seharusnya bila kerajaan-kerajaan itu mau mengakui kebesaran kerajaan Mojopahit dan mau bersekutu, tidak perlu dihancurkan. Perang bubat seharusnya tidak perlu terjadi. Mengapa rombongan kerajaan Sunda yang datang ke Bubat Mojopahit untuk mengantarkan putri Dyah Pitaloka menjadi istri Prabu Hayam Wuruk diserang pasukan Mojopahit yang bersenjata lengkap? Peran Patih Gajah Mada dalam tragedi itu juga menjadi bahan perdebatan. Apakah insiden itu disebabkan ambisi Gajah Mada untuk menyempurnakan Sumpah Palapa dengan menaklukkan Sunda, ataukah ia sebenarnya hanya dikambing hitamkan oleh orang-orang yang dengan atas ketenarannya? Benarkah sesungguhnya di antara Dyah Pitaloka dan Hayam Wuruk pernah terjalin hubungan asmara? Berbagai sumber sejarah memberikan versi yang berbeda tentang terjadinya peristiwa tersebut. Ada seorang penulis, yaitu pemerhati sejarah Sunda, menggali sumber-sumber sastra lisan yang tersebar di berbagai daerah, mulai dari Bandung, Garut, Lawang, bahkan di tepian kota Surabaya, hingga ke Bubat di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, hanya untuk menjelaskan peristiwa Bubat yang intrik ini, yang ternyata banyak versi dan ragamnya. Bahkan ada yang mengatakan Prabu Hayam Wuruk adalah raja muda yang tidak merasakan pahit getirnya jatuh bangun membangun kerajaan Mojopahit, tetapi berbangga diri menikmati kebesaran dan kejayaan hasil kerja para raja-raja pendahulunya, seolah-olah ia adalah orang yang berprestasi dan orang yang hebat. Ia hanya bisa menangis dan meratapi kematian calon istrinya Dyah Pitaloka yang gagal dinikahi karena bunuh diri. Prabu Hayam Wuruk adalah raja yang karena ingin juga dipandang besar dan hebat, ingin juga dipandang sebagai raja besar,
bahkan ingin dipandang lebih besar daripada dewa-dewa manapun, maka ia mengabulkan penyerangan-penyerangan untuk ekspansi daerah dengan menundukkan raja-raja sekitar. Padahal dahulunya kerajaan-kerajaan di Jawa Barat, perbuatan-perbuatan yang selalu dihindari oleh para raja pendahulunya adalah menaklukkan untuk memperluas wilayah dengan cara perang. Raja-raja pendahulunya selalu mementingkan dan mendahulukan damai, karena raja-raja di Jawa Barat adalah juga raja-raja di bawah naungan para dewa yang juga memuja dewa di dalam peribadatannya. Adapun karir Gajah Mada sendiri semakin memuncak ketika Mojopahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Bersama Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan setelah Sumpah Palapa yang dipenuhi dengan menaklukkan satu persatu negara dan kerajaan Nusantara yang akan dijadikan target sesuai dengan Sumpah Palapa. Namun kegemilangan Gajah Mada pun meredup ketika Perang Bubat tahun 1357 Masehi. Pada perang tersebut terjadi pertempuran yang tidak seimbang antara pasukan Mojopahit dengan pasukan kerajaan Sunda, yang menyebabkan meninggalnya para orang-orang penting, termasuk Raja Sunda pada saat itu. Ya, Gajah Mada memang orang hebat. Orang dahulu menyebut orang hebat dengan menempelkan nama binatang-binatang unggul yang ada di muka bumi ini. Diberi nama Gajah Mada karena ia seorang pemberani, mempunyai mental baja, tidak mudah menyerah, dan setia kepada tuannya. Tapi karena kecemerlangan itulah banyak pihak-pihak yang iri, sehingga menganggap Perang Bubat adalah tanggung jawab Gajah Mada. Gajah Mada sendiri dalam sumpahnya mengatakan, jika telah menyatukan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Serak, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Demikian seru Gajah Mada pada saat itu. Buyutku dan cicit-cicitku, peristiwa Bubat yang disebut-sebut sebagai peristiwa sejarah sampai saat ini masih menjadi kontroversi, mungkin hingga zaman now nanti. Bagi pendukung teori bahwa peristiwa Bubat tidak pernah terjadi, punya argumentasi sendiri. Pun demikian, bagi para pendukung yang mengatakan bahwa peristiwa Bubat benar-benar terjadi, punya bukti-bukti. Banyak artikel membahas bahwa peristiwa Bubat tidak pernah terjadi dan kisah itu hanyalah buatan Belanda
sebagai politik adu domba, itu juga kita sudah tahu. Terlepas dari hasil penelitian itu benar atau tidak, yang jelas justru memunculkan beberapa hal yang menimbulkan pertanyaan bagi sejarawan, para sejarawan Sunda. Jika peristiwa Bubat tidak terjadi alias tidak ada, kemanakah Prabu Linggabuana? Karena Maharaja Sunda, Mahaprabu Linggabuana inilah yang bergelar sebagai Prabu Wangi, yang disebut-sebut dalam cerita Parahyangan gugur di Bubat. Dan dari Prabu Wangi inilah penggantinya nanti disebut-sebut sebagai Prabu Siliwangi. Maka jika kita menerima bahwa peristiwa Bubat tidak pernah ada, maka Prabu Siliwangi juga tidak pernah ada. Nah, justru inilah yang menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan ada pihak-pihak yang ingin menghapus sosok Prabu Siliwangi dari sejarah Sunda. Ada penelusuran sejarah yang samar-samar dengan menggunakan analisis isi naskah. Misalnya dengan menelusuri siapa putri kerajaan Sunda yang bernama Citra Resmi Dyah Pitaloka, yang menjadi sorotan karena berangkat ke Galuh beserta rombongan untuk upacara pernikahan dengan Prabu Hayam Wuruk, Maharaja Mojopahit. Prosesi seperti itu dipertanyakan karena dalam budaya Jawa maupun Sunda, jika seorang lelaki ingin menikahi seorang wanita, maka ia yang harus mendatangi pihak wanita, bukan sebaliknya. Perang Bubat berawal dari keinginan Prabu Hayam Wuruk memperistri Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Prabu Linggabuana. Selain terpersona pada wajahnya, Prabu Hayam Wuruk juga ingin mengikat hubungan kekerabatan dengan negeri Sunda. Setelah melamar Dyah Pitaloka, Prabu Hayam Wuruk memutuskan bahwa upacara pernikahan akan berlangsung di Mojopahit. Meskipun mendapat tantangan dari Dewan Kerajaan, Prabu Linggabuana, Dyah Pitaloka, dan rombongan manten pergi juga ke Mojopahit. Rombongan diterima dan ditempatkan di pesanggrahan Bubat. Mahapatih Gajah Mada yang ingin menyempurnakan Sumpah Palapa memanfaatkan situasi yang sedang terjadi tersebut dengan menganggap kedatangan rombongan itu dipandang sebagai tanda takluk kerajaan Sunda kepada Mojopahit, dan Dyah Pitaloka dipandang sebagai upeti atau hadiah untuk kerajaan Mojopahit. Maka sebagai kesatria Sunda, Linggabuana tidak mau mengakui hal tersebut. Dia lebih baik mati menjaga kehormatan. Perang Bubat pun akhirnya terjadi. Perang yang tidak seimbang antara prajurit Gajah Mada dan rombongan Raja Sunda mengakibatkan gugurnya Prabu Linggabuana dan rombongannya, termasuk putri Sunda Citra Resmi Dyah Pitaloka.
Peristiwa Perang Bubat pada abad ke-14 tersebut mendapat sambutan dan tanggapan masyarakat Sunda dan masyarakat Jawa berupa tulisan-tulisan, baik berupa kritik, artikel maupun karya sastra. Tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Perang Bubat tersebut dapat dipandang sebagai respon masyarakat atau respon pembaca yang dalam istilah sastra dikenal dengan resepsi sastra. Sambutan dan tanggapan terhadap Perang Bubat yang disebut sebagai resepsi sastra itu wujudnya antara lain peristiwa Bubat ditulis dalam bentuk kritik sastra, resensi, dan juga penelitian yang akhirnya diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal. Peristiwa Bubat pada abad ke-14 dan resepsi sastranya muncul di beberapa abad kemudian. Memang menarik untuk dibicarakan, karena tulisan-tulisan tersebut menggambarkan konfigurasi pendapat, tanggapan, kritik, dan pandangan. Di antara tanggapan tersebut ada yang berpandangan bahwa Perang Bubat itu terjadi karena ambisi Gajah Mada. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa dalam peristiwa tersebut Gajah Mada hanyalah sebagai korban. Penelitian Perang Bubat pada abad ke-14 dan resepsi sastranya secara kepustakaan diteliti oleh beberapa tokoh. Misalnya dalam bentuk penelitian tentang novel-novel Indonesia yang bertema Perang Bubat, kritik tentang Perang Bubat yang dipublikasikan dalam surat kabar, juga resensi tentang Perang Bubat dalam surat kabar dan lain-lain. Sementara itu, tulisan tentang Perang Bubat yang lain didominasi oleh resensi, artikel, dan surat kabar, juga artikel dalam majalah. Misalnya artikel tentang sekitar Perang Bubat, artikel tentang Perang Bubat dan dampak perang tersebut, juga artikel dalam surat kabar serta majalah yang meneliti sastra, memberikan ulasan atau kritik tentang peristiwa Perang Bubat yang terdapat dalam novel karya para pengamat. Tentunya ditulis oleh para pencinta sejarah, terutama tentang cerita Perang Bubat. Sementara itu ada penelitian yang mengkaji Perang Bubat dari sesi resepsi sastranya, yaitu melakukan penelitian terhadap karya-karya yang berupa penelitian, kritik, artikel, karya sastra, resensi, yang semuanya berkaitan dengan Perang Bubat. Memang Perang Bubat mengundang berbagai tanggapan dan reaksi masyarakat, terutama setelah peristiwa itu diceritakan atau dicatat dalam buku yang berbahasa Sunda dan Jawa. Resepsi masyarakat terhadap Perang Bubat muncul pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-21. Secara umum, resepsi sastra dari abad ke abad nyaris menanggapi kepahlawanan Raja Sunda, keberanian Putri Dyah Pitaloka,
kebesaran kerajaan Mojopahit dan kekuatan Patih Gajah Mada. Resepsi sastra terhadap perang Bubat tersebut berupa penceritaan kembali, komentar dan tanggapan tentang sejarah Sunda, tentang karya sastra, penilaian atau resensi, dan kritik sastra yang ada di majalah dan surat kabar, juga di novel-novel. Tanggapan tersebut tercatat pada abad ke-16. Memang pada saat itu adat Jawa dan adat Sunda menegaskan tidak mungkin perempuan datang kepada pihak pengantin laki-laki. Selain itu, ada dugaan kuat bahwa itu adalah jebakan diplomatik Mojopahit yang saat itu sedang gencar-gencarnya melebarkan sayap kekuasaan. Tetapi Maharaja Buana memutuskan untuk tetap menerima pinangan itu dan berangkat ke Mojopahit karena adanya rasa persaudaraan yang sudah ada dari garis leluhur sebelumnya dari dua negara tersebut, yakni Prabu Wijaya atau Raden Wijaya, pendiri kerajaan Mojopahit, adalah seorang anak keturunan Sunda dengan ibu dari Jawa Timur. Dan kalaulah benar Mojopahit ingin menguasai dan menaklukkan kerajaan Sunda, tentulah sebesar Mojopahit akan cukup mengirimkan bala tentaranya untuk meluluh lantahkan kerajaan Sunda dari muka bumi. Lagi pula jenenge Pasanggerahan Bubat. Nah, Gajah Mada curi-curi kesempatan. Maksudipun nalika krungu kabar yen Hayam Wuruk arep nyambut nang ngene Pasanggerahan, dilarang. Akhirnya Gajah Mada dhewe sing mara nang Pasanggerahan, terus ora gelem ngakoni yen tekane rombongan nalika semono rencanane arep pernikahan nang Mojopahit. Dianggep sing jenenge Sunda lagi nyerah, lagi tunduk, lagi gabung karo Mojopahit. Makaten padahal asline Raden Hayam Wuruk iku pancen seneng, cinta banget. Nah, nang kono nang ngene Sunda ana sing jenenge Patih Madu. Patih Madu utusan saka Mojopahit ngirim layang manawa Mojopahit ngelamar resmi Dyah Pitaloka Mbahmu Putri. Tapi jaluke pernikahannya nang ngene Mojopahit. Nah, nang kono ana penasehat teko Sunda sing sakjane ora setuju. Amarga umume pihak laki-laki sing nekani pihak perempuan. Wong lanang sing nglamar nang wong wedok, utawa pernikahan iku nang ngene sing wedok. Tapi mbahmu, buyutmu Maharaja Linggadwana gak mempermasalahkan pihak perempuan menikah nang ngene pihak laki-laki nang Mojopahit.
asline ya mergo asmara, bukan perkawinan politik. Mengingat sing jarene mbah buyutku nggih Lingga Buana eling-eling yen jenenge Raden Wijaya pendiri Mojopahit, Rajapahit yang pertama, ana darah keturunan Sunda. Mangkono. Nah tapi ya ngono. Mergo ambisine Gajah Mada ing surat Sumpah Palapa. Nah kok Nusantara disebut nang kono jenenge negara A negara B termasuk Sunda. Nah saiki nganti sadurunge perang bubat Sunda tidak takluk, tidak menjadi bagian dari kerajaan Mojopahit. Ceritane ngono. Berarti amargi ambisinipun Gajah Mada nggih. Bener. Terus akhirnya kedatangan rombongan Sunda dianggap bentuk nyerah, bentuk takluk, bentuk tunduk. Mergo tunduk akhirnya nyerahno Mbah Putrimu Dyah Pitaloka. Padahal asline yo pancen sing jenenge Raja Mojopahit Hayam Wuruk itu cinta tresno temen mergo ndelok lukisan sing ayu cewek Sunda. Terus kriosipun Gajah Mada menekan supaya buyut kula ngakui kalah, ngakui nyerah, takluk, tunduk datang Mojopahit. Yo, tapi buyut awake dhewe Lingga Buana menolak. Oh maka sembah nuwun, maka sembah nuwun. Ya wis, dendam kesumat iki lerenono. Yen ono larangan wong Sunda kawin karo wong Jawa iku piye? Mergo perang bubat, mergo dendam. Maka nggih uga yen biyen sing jenenge wong Sunda manganane sayur tok, mergo pancen biyen bapak ibuke mati ora ana sing rumah. Yen saiki pengen daging, pengen maem vitamin gizi liyane selain sayur ya gak apa-apa. Mergo iku berprotein tinggi. Oh ngaten to. Sembah nuwun. Ya wis, muga-muga perang bubat dadi sejarah yang memberi semangat, sing ngekei semangat. Dudu wong Sunda berlarut-larut dendam kesumat. Maka hidup Nusantara leres. Mari yang buyutmu biyen gugur, nyatane apa? Sunda terbelah, terbagi menjadi dua. Tapi untung saiki wis menyatu lagi, wis menyatu. Tak pimpin aku Siliwangi. Siliwangi ku asale saka tembung sili karo wangi. Sili ku keturunan, wangi iku berorientasi nang ngene buyutmu. Wangi tegese Lingga Buana. Ayo wis bersatu, ojo jejonggrahan. Sejarah masa lalu biarlah berlalu. Kita hidup ke depan lebih semangat. Sembah nuwun pencerahan wis.